Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita diawali dengan doa. Silakan ketua kelasnya. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Katolik, perkenankan saya memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih di pagi yang cerah ini kami dapat berkumpul di sini ya Tuhan. Engkau berkatilah kami dalam memulai pelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terangilah akal budi kami ya Tuhan. Berkatilah juga guru kami yang mengajar kami. Semoga diberi kesabaran dan ketabahan. Hanya ini doa dan permohonan anakmu demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih kepada ketua kelasnya sudah memimpin kita dalam doa. Nah, apakah peserta didik sehat? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Nah, apakah suara Bapak jelas yang di belakang? Jelas. Nah, jika ada kawan kita ada yang sakit, mudah-mudahan minggu depan dia bisa bersama kita di sekolah kita ini yang tercinta. Nah, pertama kita sebelum itu memasuki nama tujuan, kita absen dulu ya. Nah, itu ngecek kehadirannya itu. Yang tidak masuk hari ini siapa? Andreus. Siapa Andreus? Sakit. Mudah-mudahan diberi kesembuhan. Nah, selanjutnya itu, saya akan menyampaikan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya itu untuk apa? Yang pertama itu tujuan pembelajaran pada hari ini itu yang pertama adalah mampu membedakan beda mati dan beda hidup. Ya, itu yang kedua. Mampu memahami konsep dasar sistem dan lingkungan. Nah, terus yang ketiga. Keempat, mampu mengumpulkan data pada proses pengamatan. Nah, terus yang kelima, mampu menganalisis dan mengambil keputusan melalui data yang dikumpulkan. Nah, itu tujuan kita untuk belajar yang namanya makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, itu ada manfaatnya. Ini yang manfaatnya. Nah, manfaatnya itu manusia hidup berdampingan dengan lingkungan. Pendukung kehidupan. Tugas. Nah, itu manfaatnya antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu ada manfaatnya masing-masing. Nah, terus selanjutnya kita Bapak akan mengetahui pengetahuan kalian itu tentang makhluk hidup dan lingkungannya itu ada 5 pertanyaan. Nah, nanti kalau yang bisa jawab silakan ke tangan siapa namanya, nanti jawab nomor berapa. Nah, itu. Nah, ini pertanyaannya itu dasarnya itu ada untuk sementara ada 4, ke bawahnya 5. Nah, yang pertama itu di dalam lingkungan hidup air termasuk dalam komponen apa? Nah, itu ada pilihan di situ, pilih yang mana? Ya, silakan. Ayo, air. Kan tadi Pak, ya silakan. Di dalam lingkungan hidup, air termasuk dalam komponen abiotik. Ya, air itu termasuk benda tak hidup. Ya, bukan walaupun dia mengalir ya tetap dia benda tak hidup. Nah, gimana yang lain? Biotik. Nah, kalau dia abiotik itu berarti dia itu makhluk hidup yang bisa berjalan, bergerak, itu ciri-cirinya. Itu kita harus tahu. Makan, terus bernafas, itu yang namanya makhluk hidup. Itu yang disebut dengan biotik. Sedangkan abiotik, benda tak hidup yang disebut dengan itu tak bergerak. Nah, kalau tanpa digerak oleh manusia itu tidak bisa pindah kemana-mana. Nah, sedangkan terbarukan, nah itu ya berarti dia baru. Nah, sedangkan yang tak terbarukan berarti dia itu kan tidak bisa yang lama. Nah, itu. Nah, terus ekosistem. Kalau ekosistem itu semua ditempatkan oleh makhluk hidup. Satu ekosistem. Ada hewan, ada tanah, ada pokok, semuanya ada di situ. Itu yang disebut dengan ekosistem. Nah, terus nomor 2 ada yang tahu? Nomor 2.
jika kita mengamati sarang semut, nah di kandang sapi maka yang termasuk dalam lingkungan itu adalah apa? Nah, yang A, sekawanan sapi. B, rumput sekitar sarang. Terus matahari yang bersinar. Nah, terus yang ke D itu jawaban A, B, C dan E itu benar. Terus yang E sekumpulan semut. Berarti jawabannya siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Jika kita mengamati sarang semut di kandang sapi, maka yang termasuk dalam lingkungan yaitu Oke, kita lanjutkan itu pembagian kelompok. Dah, silakan membentuk kelompok masing-masing. Nah, silakan nama-nama kelompoknya. saya tulis, Pak. Oke. Bentar loh, Pak.
Ya, yang kita diskusikan itu ada 5. Nih, ada 5 pertanyaan. Nah, bagaimana cara membedakan benda mati dan benda hidup? Nah, yang kedua, apakah benda mati dapat mempengaruhi makhluk hidup? Terus yang ketiga, komponen apa saja yang menyusun lingkungan hidup? Terus yang keempat, bagaimana interaksi yang terjadi pada komponen-komponen makhluk hidup? Kelima, bagaimana proses mengolah limbah lingkungan? Nah, silakan diskusinya masing-masing kelompok. Nah, itu silakan dicari jawabannya, ditulis di buku. Nah, silakan. Saya kasih waktu 10 menit. Ini ambil itu aja, inti jawaban daripada ini. Bagaimana cara membedakan benda mati dan benda hidup? Nah, tadi Bapak singgung sedikit masalah benda mati atau benda hidup, terus singgungkan. Nah, jawabannya itu dasar aja. Silakan. Ya. Nah, yang nomor 1 cara membedakan itu nomor 1 nih. Terus yang kedua itu mempengaruhi apa? Dipengaruhi itu makhluk hidup dengan lingkungannya itu apa? Kok bisa berpengaruh gitu. Terus yang ketiga, komponen apa saja yang menyusun lingkungan hidup? Tuh, kalau tidak ada lingkungan, makhluk hidup tidak ada. Kalau tidak ada makhluk hidup, lingkungan itu juga tidak ada. Tuh, makanya harus ada itu komponen apa saja. Terus selanjutnya interaksi.
Nah. Nah, nih. Ini contoh gambarnya makhluk hidup dan lingkungannya itu. Di situ. Nah, ini yang disebut dengan ekosistem tadi. Nih hubungannya itu nih selesai ya, udah selesai, silakan. Yang belum berapa kelompok lagi yang belum? Oh, saya tadi nih. Nah, kalau yang ini terakhir ini, kita tahu tadi itu untuk pertanyaan yang nomor berapa, nomor 5 tadi kan? Nah, ini di sini. Tuh maksudnya. Untuk apa? Kalau mengelola limbah lingkungan itu, kalau yang bagian ini apa? Kalau bagian itu apa? Nah, tadi udah ada jawaban, tinggal itu dikembangkan lagi. Makanya itu tadi kan itu namanya yang 5 soal itu untuk menguji kemampuan dasar atau siswa, apakah siswa itu siap belajar atau tidak. Nah, kalau itu udah siap berarti kan masuk ke dalam lagi. Nah, kalau ya udah silakan, yang udah silakan 1 orang atau 2 orang maju ke depan untuk presentasinya. Nah, saya ambil nilai. Presentasi ya Pak? Ya sesuai dengan itu nah. Jawaban. Nah, dari kelompok kami gitu. Oh, nanti saya duluan Pak. Ya. Nggak boleh maju Pak? Dah, silakan. Mewakili kelompoknya, saya ambil sampel aja lah. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya dari kelompok 3, jadi saya akan mempresentasikan hasil yang saya dapat, yaitu dari soal pertama, bagaimana cara membedakan benda mati dan benda hidup. Makhluk hidup yaitu bernafas, berkembang biak dan melakukan reproduksi. Sedangkan benda mati yaitu tidak bisa bergerak dan tidak berkembang biak. Yang kedua, apakah benda mati dapat mempengaruhi makhluk hidup? Beberapa komponen benda mati sangat berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan dan hewan. Contohnya, pengaruh cahaya matahari. Yang ketiga, komponen apa saja yang menyusun lingkungan hidup, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Yang keempat, bagaimana interaksi yang terjadi pada komponen-komponen makhluk hidup, yaitu interaksi antar komponen abiotik dan biotik. 5. Bagaimana proses mengolah limbah lingkungan? Yang pertama, memisahkan sampah sesuai jenis. Yang kedua, melakukan zero waste. Yang ketiga, melakukan daur ulang sampah. Dan yang keempat, membuat pupuk dari sampah organik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan. Nah, ambil 1 sampel aja. Nah, itu presentasi dari kelompok 3. Nah, itu udah mewakili semua. Nah, seperti itu ya. Di situ ada membedakan benda mati. Itu udah pasti. Nah, berarti kan udah tahu yang benda mati bagaimana, benda hidup bagaimana.
Terus yang kedua, apakah ada pengaruhnya? Itu pasti ada. Nah, contohnya kita sini nih, manusia membutuhkan kursi meja untuk duduk, untuk nulis. Nah, itu kan saling mempengaruhi. Nah, itu. Terus itu dalam kehidupan nyata, ya kan? Kita tanpa nasi atau tanpa beras mati kan, tidak bisa makan. Nah itu kenyataan. Terus komponen apa saja yang menyusun lingkungan hidup? Itu banyak. Ada makhluk hidup, ada ikan, hewan dan sebagainya, itu tumbuhan dan sebagainya. Nah, itu ada lingkungan. Nah, mereka di situ tinggal di tempat lingkungan. Nah, lingkungan itulah tempat mereka. Nah, terus bagaimana interaksinya? Nah, itu banyak interaksinya. Nah, secara tidak langsung kita udah berinteraksi dengan yang namanya alam. Ya kan? Kita bisa menghirup udara, atau mengeluarkan itu oksigen karbon dioksida, itu udah otomatis berinteraksi namanya itu. Nah, terus yang kelima itu bagaimana proses mengolah limbah. Nah, itu cara mengolah limbah itu, nah itu tadi itu sudah dijelaskan oleh kawan kalian itu, memisahkan sampah yang organik dengan anorganik. Itu udah bisa salah satunya itu mengolah. Nah, itu salah satunya. Nah, di situ kita kalian akan menentukan proyek kita untuk selanjutnya. Nah, di situ proyek kita itu nanti apa? Nanti kalian tuh milih sendiri yang mudah, tanpa biaya besar, yang penting barang itu jadi. Nah, proyek nanti. Nah, bagaimana? Nah, nanti kalian tuh diskusikan dengan kelompok masing-masing buat apa? Siap? Siap. Nah, silakan. Nanti saya mendampingi apa yang kalian dibuat. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Proyeknya. Ya. Ya, gimana yang lain? Setuju. Nah, kita menentukan yang namanya proses pembuatan pot bunga dari botol plastik bekas. Nah, nanti kalian siapkan alat dan bahannya itu. Nah, ini. Nah, tugas proyeknya itu membuat pot dari botol plastik bekas. Nah, itu siapkan alat dan bahan botol bekas plastik, terus pisau atau cutter atau gunting, itu disiapkan. Terus tanaman hias, terus cat. Nah, terus atau pilok, terus pupuk atau tanah bakar, lanjut ke tanaman, nah, atau bunga, itu yang mau itu siapkan. Nah, itu sudah ditentukan. Nanti kita akan menyelesaikan tugas proyek itu di pertemuan kedua. Nah, apa yang kita pelajari dari tadi pagi sampai sekarang, nah itu kita akan memahami fungsinya makhluk hidup dengan lingkungannya itu. Nah, yang kalian petik di situ ya apa manfaatnya? Dari tadi itu mulai dari tes awal diagnosa sampai ke sekarang ini, apa yang kalian ambil dari pembahasan tadi? Ya, silakan. Yang pertama, dapat mengetahui apa perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati. Ya. Yang kedua, dapat mengetahui apa saja yang pengaruh terhadap kehidupan tumbuhan dan hewan. Siap. Yang ketiga, mengetahui apa itu komponen abiotik dan biotik. Terus dapat tahu juga cara mengolah sampah plastik. Ya, terima kasih. Yang lain ada yang mau ditambahkan lagi? Nah, itulah kesimpulan yang kita pelajari tadi, dan mulai dari ciri-ciri makhluk hidup sampai ke cara bagaimana mengolah limbah. Ada pertanyaan? Ya. Baiknya. Ya. Coba buat kopinya ya Pak, dari botol plastik. Ya, gimana yang lain? Setuju. Nah, kita menentukan yang namanya proses pembuatan pot bunga dari botol plastik bekas. Nah, nanti kalian siapkan alat dan bahannya itu. Nah, ini
Nah, tugas proyeknya itu membuat pot dari botol plastik bekas. Nah, itu siapkan alat dan bahan botol bekas plastik, terus pisau, cutter atau gunting itu disiapkan, terus tanaman hias, terus cat, nah terus tepilok atau pupuk atau tanah bakar, lanjut ke tanaman, nah, atau bunga yang mau disiapkan. Nah, sudah ditentukan, nanti kita akan menyelesaikan tugas proyek itu di pertemuan kedua. Nah, apa yang kita pelajari dari tadi pagi sampai sekarang, nah itu kita akan memahami fungsinya makhluk hidup dengan lingkungan itu. Nah, yang kalian petik di situ, ya apa manfaatnya? Dari tadi itu, mulai dari tes awal diagnosa sampai ke sekarang ini, apa yang kalian ambil dari pembahasan tadi? Ya, silakan. Yang pertama, dapat mengetahui apa perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati. Ya. Yang kedua, dapat mengetahui apa saja yang pengaruh terhadap kehidupan tumbuhan dan hewan. Ya. Yang ketiga, dan mengetahui apa itu komponen abiotik dan biotik. Terus dapat tahu juga cara mengolah sampah plastik. Nah, terima kasih. Yang lain, ada yang mau ditambahkan lagi? Nah, itulah kesimpulan yang kita pelajari tadi, dan mulai dari ciri-ciri makhluk hidup sampai ke cara bagaimana mengolah limbah. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, kita akhiri.